Assalamualaikum, ketemu lagi di dapur Mbak Do. Kali ini aku mau masak mie goma atau orang-orang kadang bilang ini spaghetti Medan. Kemarin ada yang request, Mbak Do minta tolong dong resep mie gomanya gimana. Nah, aku mau bilang dulu ya, resep mie goma itu banyak. Hampir di setiap daerah di Sumatera Utara itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang pakai andaliman, ada yang nggak pakai andaliman, sayurnya juga. Kalau yang di kampungku biasanya sayurnya pakai sayur kol ya, apalagi kalau yang dijual-jual gitu, itu biasanya pakai sayur kol. Kalau aku biasanya di sini pakainya sawi atau sayur yang lainnya, soalnya kol itu agak nggak enak ke lambungku. Jadi cari yang enak untuk badan aja. Nah, di sini ada milidi. Ini namanya milidi ya. Milidi ini aku belum nemu yang sama di sini, rasanya belum ada. Jadi milidi ini rasanya kayak ada rasa amis kayak udang atau ikan gitulah. Apa komposisinya aku baca tadi di kemasannya itu nggak ada komposisi ikan atau udang, tapi ada rasa amis sedikit gitu loh. Nah, milidi ini di sini jarang yang jual ya, nggak kayak di Sumatera Utara, nggak kayak di kampungku banyak yang jual. Ini kemarin aku dapat di Pasar Lama Tangerang, di mananya mungkin nanti kalau aku ada waktu dan rezeki, doakan aku bakal buat konten ke sana supaya kalian tahu juga penjualnya. Dan penjualnya ini ramah banget, walaupun dia orang Batak nggak kelihatan kasar walaupun ngomong. Biasanya kan kalau orang Batak itu ngomongnya agak kenceng ya, suaranya agak tegas. Nah, kalau si ibu itu enggak, padahal wajahnya Batak banget tapi ramah banget. Nah, ini milidinya aku pakainya 100 mg, maaf 100 gram. Ini porsinya cuma satu porsi aja sekali makan. Dan di sini ada daun bawang. Daun bawangnya ini aku nanti pakainya cuma setengah aja karena minyak juga yang dipakai cuma sedikit. Ada seledri. Udah itu ada bawang putih. Bawang putih ukuran besar aku pakainya satu aja. Nah, kalau kalian yang nggak suka bawang putih kayak papaku di rumah itu nggak terlalu suka bawang putih. Ini bisa kalian combine sama bawang merah. Perbandingannya 1:2 ya tetap. Satu bawang merah, dua si bawang putihnya. Perbandingannya 1:2. Pokoknya kalau masak mie goma ini menurutku ya lebih enak kalau perbandingannya itu bawang putihnya lebih banyak. Di sini aku nggak pakai bawang merah ya, aku pakai bawang putih aja. Udah itu untuk bumbunya seperti biasa. Aku cuma pakai lada, garam. Garamku udah mau habis ya, ini aku mau habisin dulu baru nanti dituang yang baru. Sama saus tiram. Lagi-lagi ya, saus tiram ini bisa kalian ganti sama kaldu ayam, kayak Royco, Masako atau micin gitu. Kalau yang dijual-jual biasanya itu pakai Masako atau Royco. Rasanya memang aku akui lebih enak, lebih kenceng gitu loh. Di lidah lebih ngepas. Tapi semenjak aku sakit aku ganti semuanya dengan saus tiram. Kalian tau lah ya, seperti beberapa videoku sebelumnya. Oke, sekarang kita masak si mie gomanya. Pertama, si mie-nya ini, mie lidinya ini kita rebus di air mendidih sekitar 10 menit sampai nanti dia mengembang. Gimana cara merebusnya? Punya trik dan tips sendiri ya. Si mie gomanya ini kalau terlalu masak, terlalu matang, itu bisa pecah. Pecahnya gimana nanti gue tunjukin deh kalau ada yang pecah ya. Tapi sebisa mungkin mie goma yang bagus itu dia nggak pecah. Dan kalau mie gomanya, mie lidinya ini dia pecah pada saat direbus, itu lebih mudah basi. Kalau kalian yang mau buat jualan, jangan sampai mie lidinya pecah. Tapi jangan sampai nggak matang juga ya. Kalau nggak matang juga nggak enak di perut, rasanya juga nggak enak. Oke, ini aku tadi sudah didihkan air. Langsung kita masukin aja. Kalau kalian mau tambahkan minyak, boleh ditambahkan minyak ya. Di sini aku nggak tambahkan minyak. Oke. Ini ditutup sebentar, tapi nanti kalau sudah dia keluar busa, gelembung-gelembung gitu, tutupnya harus dibuka, kalau enggak nanti dia bakal melimpah keluar. Ini kita tunggu sekitar 10 menit. Sambil nunggu milidinya matang, direbus, aku mau potong daun bawangnya, seledri, sama bawang putihnya. Bawang putihnya kalau kalian mau diulek, bisa diulek, di blender juga bisa.
ini karena ulekanku lagi rusak, aku mau cacah aja, dicacah nggak terlalu halus tapi nggak terlalu kasar juga. Nah, tadi kan aku bilang ditutup sebentar, jangan sampai berbuih banget. Kalian bisa lihat ya, sekarang ini dia sudah mendidih dan berbuih. Kalau kalian tetap memaksa ini ditutup, buihnya bakal keluar dan melimpah keluar. Jadi karena ini sudah berbuih, kita buka aja tutupnya. Dan untuk merebus mie lidinya ini supaya dia nggak pecah, kalian pakai api kecil aja ya. Di sini kalian bisa lihat, aku pakai ukuran yang paling kecil. Supaya apa? Supaya dia memang nggak pecah. Ini kita tunggu sampai matang. Nanti kalau udah matang, aku kasih tunjuk. Selama proses perebusan, ini diaduk sesekali ya. Apalagi kalau kalian yang pakai kompor gas atau kompor yang lain, biasanya kalau didiemin, yang bagian bawahnya itu matang sendiri, yang atas dan tengahnya itu nggak matang. Jadi diaduk sesekali supaya dia nanti matangnya rata. Nah, ini mie-nya sudah matang. Cara lihat matangnya gimana, dan yang pecah itu gimana sih yang tadi aku bilang? Yang pecah itu sebentar kita cari. Tadi sepertinya ada. Nah, bisa kalian lihat ya, ujungnya pecah. Ini juga pecah. Nah, yang dikatakan pecah itu seperti ini. Jangan sampai pecah. Untuk tingkat kematangannya, kalian bisa potong mie-nya. Kalian bisa lihat bagian tengahnya itu masih ada bagian putih apa enggak. Kalau enggak ada yang putih lagi seperti ini, berarti sudah matang. Atau kalian bisa ambil sedikit dan kalian coba makan. Ini rasanya nggak hambar kok, agak asin sedikit. Kalau dia sudah kenyal, nggak ada bagian yang keras, berarti udah matang. Sekarang kita saring. Kita saring mie-nya. Dan ini langsung disiram pakai air dingin. Kita cuci sedikit sampai dia suhunya turun, nggak panas. Jadi nanti pada saat kita panaskan wajan untuk numis mie-nya, ini nggak lengket. Kalau dalam jumlah besar, misalnya kalau kalian mau jualan, dulu aku sempat jualan ini juga ya. Jualannya kan pagi ya buat sarapan, jadi masaknya itu malam, merebus mie-nya malam. Nah, itu untuk ngediaminnya sampai besok pagi supaya nggak lengket, itu aku kasih minyak sedikit. Ini karena kita langsung masak, nggak usah dikasih minyak deh. Oke, sekarang ayo kita tumis mie-nya. Sekarang kita tumis mie-nya. Ini minyaknya sudah aku panasin, aku pakainya cuma 2 sendok makan aja. Kita tumis bawang putihnya dulu. Seperti biasa ya, tumis bawang putihnya jangan sampai terlalu coklat supaya tidak pahit. Kalau sudah wangi seperti ini, masukkan sayurnya. Tumis sayurnya sampai sayurnya layu. Sayurnya sudah layu, nggak usah sampai matang ya. Kalau sudah layu begini, kita tambahkan air. Airnya kalau kalian punya yang panas, itu lebih bagus ya. Aku pakainya air dingin. Dan untuk airnya seberapa banyak, terserah, tergantung kalian mau mie-nya itu ada kuahnya atau enggak. Kalau mie goma, biasanya dia nggak terlalu berkuah. Dan aku juga nggak terlalu suka mie goma itu banyak kuahnya, tapi sekedar basah aja, karena kalau terlalu kering juga seret di tenggorokan. Ini kita tunggu mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, kita masukkan seledri, daun bawang, sama bumbu-bumbunya. Kuahnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan bumbu dan teman-teman yang lain. Pertama kita masukin dulu
daun bawang sama seledrinya. Kalau kalian nggak punya daun bawang atau seledri, ini bisa di skip ya, tapi kalau ada lebih enak. Aku biasanya jarang sih pakai daun bawang sama seledri, kecuali di rumah ya, di kampung. Kalau di sini jarang. Tapi supaya kalian dapat tutorial yang lengkap, kemarin belanja sekalian aku beli aja. Oke, kita masukkan bumbunya. Garam, aku pakainya sedikit dulu ya, soalnya kan saus tiramnya sudah asin. Kalau kalian mau pakai Royco sama Masako juga itu udah asin ya. Naruh garamnya itu kira-kira jangan sampai kebanyakan. Saus tiramnya aku mau pakai setengah sendok makan dulu, dan sepertinya itu udah cukup. Lada, segini ya. Bumbunya dan lain-lain sudah masuk. Sekarang terakhir kita masukkan minyak. Ini kita masak sampai airnya menyusut ya. Kenapa tadi agak banyak sedikit airnya buat? Karena supaya si bumbunya itu lebih meresap ke minyak. Jadi ini nanti kita masak sampai airnya tinggal setengah, baru diangkat, siap dihidangkan. Ini airnya sudah tinggal sedikit ya, sudah tinggal setengah. Bisa lihat nggak kira-kira? Ini sudah agak buram warna kuahnya, dan ini udah nggak terlalu cair tapi nggak terlalu kental. Buatku ini udah cukup. Tapi kalau kalian untuk yang jualan, airnya jangan terlalu banyak, soalnya semakin banyak air dia semakin mudah basi. Oke, sekarang kita angkat ke piring untuk kita sarapan. Mari kita sarapan. Kalau di kampungku biasanya ini sebelum dimakan ditambahin sama cabai giling yang dicairkan. Cabai giling itu di sana cabai yang digiling pakai mesin, biasanya dijual-jual di pasar, cabai gilingnya juga. Tapi gilingnya itu pakai garam. Jadi rasanya beda gitu. Kalau di sini jarang banget aku lihat. Pernah aku lihat di sekali di pasar Kebayoran ada yang jual, tapi aku belum pernah beli. Jadi nggak tahu rasanya gimana. Pokoknya kalau cabai giling yang di sana itu rasanya khas. Cuma digiling pakai mesin sama dicampur sama garam kasar. Nah, karena aku nggak punya cabai itu dan nggak punya sambal juga, jadi pakainya lagi-lagi bon cabai ya. Dan biasanya mie goma ini dijual pagi hari untuk orang sarapan. Bisa dimakan gini aja atau bisa dibuat untuk campuran lontong Medan. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku nggak terlalu suka seledri, dan ini kayaknya tadi seledrinya kebanyakan. Kalau kalian mau lebih enak, banyakin daun bawang aja daripada seledri. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Kadang kan anak kosan juga bahannya nggak lengkap. Dan mie lidinya ini tadi aku bagi dua ya. Sebenarnya mie lidi itu panjang. Doakan deh aku punya waktu dan rezeki. Nanti kita main ke pasar Tangerang. Aku tunjukin yang mentahnya gimana. Soalnya ini tadi stok terakhirku. Udah kehabisan stok mie lidi. Aku mau lanjut ngabisin makanan ini dulu ya. Untuk yang kemarin request, Mbak Do, buatin video dong resep cara buat mie gomak. Hutangku sudah lunas ya.
Kalau kalian ada request lagi, mau dimasakin apa, mau aku cobain resep apa, boleh di komen. Atau yang kalau punya kontak WA aku, boleh WA. Doakan aku ada rezeki, ada waktu, nanti kita buat kontennya ya. Oke, aku mau sarapan dulu, ngabisin ini dulu. Terima kasih sudah ngikutin video ini sampai selesai. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka silahkan like, kalau mau subscribe juga silahkan subscribe, supaya nggak ketinggalan videoku juga kalau ada video terbaru ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.